Hai, selamat malam. Terima kasih telah mengklik video ini. Memiliki paras cantik tentu membuat siapapun kaum pria yang melihatnya jatuh cinta kepadanya. Namun apa jadinya jika setiap pria yang berusaha mendekatinya harus merenggut nyawanya sendiri? Pada video kali ini saya akan menceritakan ringkasan cerita dari film horor asal India dengan judul Unsane: The Last Breath. Film ini dirilis pada tahun 2016 dengan disutradarai oleh Rajiv S. Rulia dan dibintangnya antara lain oleh Sonarika Badoria sebagai pemeran yang memainkan tokoh Shirin. Lantas seperti apa kisahnya? Dan kini ceritanya. Awal kisah diceritakan suasana malam nan sepi. Ada dua pria yang tengah berusaha mencari benda di tengah danau. Benda tersebut adalah sebuah cermin yang terbungkus. Setelah cermin tersebut dibuka, keluarlah sebuah roh jahat yang menyeret salah satu pria yang membukanya. 2 tahun berlalu, wanita paras cantik dengan rumor tidak ada satu pria pun yang berani mendekatinya. Rupanya membuat Roni penasaran, dan ia ditemani dengan 2 temannya mencoba untuk menghadang Shirin yang sedang dalam perjalanan pulang menggunakan sebuah taksi. Aura kesunyian mencekam tidak menyurutkan niat Roni. 2 temannya yang merasa takut meninggalkan Roni. Roni berusaha mendekati Shirin dan ketika hendak menyentuh pundak Shirin, tubuhnya terpental dan kemudian diseret ke arah pohon besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Kematian yang sangat misterius dan penuh dengan teka-teki. Tim penyidik kepolisian yang menangani kasus kematian Roni merujuk kepada Shirin. Beberapa pertanyaan diberikan kepada Shirin, namun beberapa kali polisi penyidik memberikan pertanyaan kepada Shirin tetap mengatakan bahwa dirinya tidak melakukan apapun mengenai kematian Roni. Shirin mengatakan bahwa Roni terbunuh oleh pohon. Pernyataan tersebut sangat membuat penyidik merasa konyol. Suatu ketika saat melakukan pemujaan, tak sengaja Abai melihat Shirin. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Abai berusaha mencari tahu tentang Shirin. Beberapa informasi yang ia dapatkan yaitu namanya yaitu adalah Shirin. Dia adalah seorang penyanyi di sebuah klub. Seorang bartender yang Abai temui mengatakan bahwa Shirin sangat susah untuk berteman, apalagi seorang pria yang berusaha mencintainya. Ia juga selalu pulang cepat ketika klub sudah tutup. Namun ia menyarankan agar mencari info tentang Shirin kepada Tania. Dia adalah pemilik klub dan sekaligus teman Shirin. Niat dan ketulusan cinta Abai ia ceritakan kepada Tania. Tania mengatakan hal yang sama, bahwa Shirin adalah wanita yang sangat sulit berteman apalagi bercinta. Ada suatu hal yang membuat Shirin seperti itu. Di lain cerita, Tania telah menyampaikan curahan hati Abai dan ketulusan cintanya kepada Shirin. Suatu malam, Tania bermaksud untuk mengajak Abai ke rumah Shirin secara sembunyi-sembunyi. Abai menyaksikan sendiri kengerian yang terjadi di sekitar Shirin dan juga menyiksa Shirin. Abai semakin merasa kasihan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, Abai memberikan saran agar menemui seorang yang paham akan hal-hal mistis. Dalam film disebut sebagai profesor. Setelah bertemu dengan profesor melihat jelas apa yang sebenarnya terjadi dengan Shirin di masa lalu Shirin yang mempunyai nama sebagai Simran. Simran adalah seorang wanita yang sedang berbahagia karena sebentar lagi dirinya akan menikah dengan Vivek. Simran dan Vivek sudah jatuh cinta sejak kecil. Semua orang tua mereka sudah setuju dengan pernikahan mereka. Namun di sisi lain, seorang pria bernama Subrat tidak ada seorang pun di sana yang mengenalinya. Tiba-tiba dia masuk. Ternyata Subrat sudah lama diam-diam memperhatikan Simran. Dan di hari menjelang pernikahan Simran dengan Vivek, Subrat memanfaatkan kepolosan Reva. Reva adalah adik dari si Simran. Kemudian ia bercinta dan menghasutnya agar menuruti semua perintahnya.
Dan yang ia suruh adalah Reva memasukkan racun ke dalam susu yang kemudian diberikan untuk Vivek. Racun itu membuat Vivek dan Reva hanyut dalam nafsu malam itu. Lantas keluarga Simran sangat terpukul dan kecewa terhadap Vivek dan membatalkan rencana pernikahannya. Tiba-tiba Subrat kemudian menghampiri orang tua Simran dan akhirnya Subratlah yang menikah dengan Simran. Malam pertama Simran memergoki Subrat dengan Reva sedang membicarakan sesuatu yang sangat membuat Reva kecewa. Dan Subrat menampar Reva. Simran yang telah mengetahui kebusukan Subrat enggan untuk bercinta dengan Subrat malam itu juga. Simran kemudian memukul kepala Subrat dengan sebuah benda tumpul hingga membuat Subrat sempoyongan dan terjedot kaca cermin. Simran tak menyangka setelah ia tengok ternyata Subrat mengalami pendarahan di kepalanya dan meninggal berdiri tersandar pada sebuah cermin. Dan ilmu hitam yang dianut oleh Subratlah yang membuat rohnya berkeliaran dan mengganggu Shirin dan juga siapapun yang berusaha mendekati Shirin. Setelah berhasil menemukan informasi, Profesor memperhatikan jam dinding. Ia mengatakan waktunya sangat sedikit dan memberikan perintah kepada Abai untuk segera menyelamatkan adik Shirin yang bernama Aditi karena sedang diteror roh jahat Subrat. Beruntung Abai datang tepat pada waktunya. Nyawa Aditi berhasil diselamatkan. Selanjutnya Profesor mengatakan pada malam bulan Amavas, pengaruh roh jahat yang mengganggu kehidupan Shirin bisa pergi asalkan semua persyaratan bisa dilakukan. Dengan perlindungan Dewa Siwa, Abai bersama Shirin menyanggupi persyaratan itu. Syarat pertama adalah menyelami dasar danau dan menemukan sebuah keong emas. Dan syarat kedua adalah mengambil cermin yang menjadi sandaran saat Subrat meninggal yang berada di rumah Simran. Dan ketika mendatangi rumah lama Shirin, cermin yang dimaksud dijaga oleh seorang yang pada awal cerita ini diceritakan. Dan ia masih hidup di sana, namun ia depresi karena teman yang bersamanya dulu lenyap diseret ke dalam cermin. Semua persyaratan dan ritual dilakukan untuk memanggil roh jahat Subrat. Melalui perantara tubuh Tania, roh jahat mengamuk dan mencoba menyerang semua orang dan menewaskan orang gila yang ikut serta dalam ritual tersebut. Dan juga mencoba merenggut nyawa Aditi, namun berhasil diselamatkan oleh Abai. Setelah cukup lama, Shirin akhirnya memberanikan diri mengatakan, "Akulah Simran, aku milikmu, silahkan dekati aku. Jangan sakiti mereka, silahkan mendekat kepadaku." Tania yang masih dalam pengaruh roh jahat mencoba mendekat kepada Shirin. Setelah setengah meter dekatnya dengan Shirin, kemudian dengan sigap Abai menghalangi pandangan roh dengan sebuah kaca cermin. Sembari dibacakan mantra oleh Profesor, roh jahat Subrat perlahan masuk ke dalam cermin. Kemudian disusul dengan tiupan keong emas. Lenyaplah roh tersebut. Dan lenyapnya roh jahat dan pecahnya kaca tersebut ternyata meninggalkan korban akhir, yakni Tania. Ia sangat berkorban dalam kehidupan Shirin. Dan sekian, itulah ringkasan cerita dari film horor India yang berjudul The Last Breath. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. See you next time.